yang atau topiknya sholat berjamaah. Seperti tadi disampaikan di awal, mohon video dan mikrofon dimatikan dulu selama kajian, dan insya Allah kita kesempatan untuk tanya jawab nanti di akhir kajian. Bagi yang bertanya langsung silahkan raise hand untuk kita nanti beri kesempatan. Mohon untuk yang raise hand mohon diperhatikan agar yang sesuai dengan topik dahulu. Gunakan kurban. Di situ kumpul banyak orang dan kita disyariatkan untuk memperbanyak takbiran. Demikian pula ketika haji dan umrah, kita disyariatkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan pada saat pada saat Idul Adha, pada saat hari 10 Zulhijjah, kita memperbanyak melantunkan takbir. Saat melempar jumroh, membaca takbir. Dan banyak sekali bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dalam ibadah jama'i. Sehingga dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan, ya, bahwa syariat ibadah jama'i dalam agama kita ditekankan dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum muslimin bareng-bareng mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah adalah berusaha untuk melakukannya semaksimal mungkin. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Baik. Penulis membawakan salat jamaah di bab yang ke-7. Kita gunakan share konten. Al-Babus Sabi, bab yang ke-7. Fi salatil jamaah, tentang salat jamaah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Fadlu salatil jamaah wa hukmuha. Keutamaan salat jamaah dan hukum salat jamaah. Tentang keutamaannya, salatul jamaati fil masajid sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Salat jamaah di masjid termasuk salah satu di antara syariat yang agung dalam syariat Islam. Merupakan syiar yang agung dalam syariat Islam. Salah satu di antara syiar dalam syiar Islam. Dan kaum muslimin bersepakat bahwa pelaksanaan salat 5 waktu di masjid min a'dhamit ta'at, termasuk di antara ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk umat ini agar mereka berkumpul fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Salat Jumat, salat Id, salat kusuf, dan yang lainnya. Yang tadi sudah kita sebutkan, rata-rata ibadah yang sifatnya jama'i seperti ini, tujuan besarnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'dhamul ijtima'at, dan bentuk berkumpul yang paling besar adalah al-ijtima' bi Arafah. Berkumpul di Arafah. Alladhi yushiru ila wahdatil ummah al-islamiyah. Yang itu merupakan tanda persatuan umat Islam. Baik karena kesamaan akidah, kesamaan ibadah, dan kesamaan syiar agamanya. Dan Islam mensyariatkan masyarakat untuk berkumpul di ajli masalahil muslimin, untuk memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apa saja bentuk kemaslahatan itu? Di sini disebutkan fafihat tawasul bainahum. Mereka bisa saling bersambung. Mereka bisa saling mengenal. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'din. Mereka saling bertanya tentang kondisi yang lain. Kehilangan temannya, kemana fulan kok nggak hadir? Si A di mana, si B di mana? Wa ghairu dzalika, dan beberapa manfaat yang lain yang sangat penting bagi kaum muslimin, ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Meskipun mereka berbeda asal usul dan berbeda kabilahnya.
Meskipun mereka berbeda rasnya, mereka berbeda kabilahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kalian ada yang berjenis kelamin laki dan perempuan. Dan aku jadikan kalian syu'uban, menjadi banyak suku, wa qabail dan banyak kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Sebelumnya waqafna ma'a hadhil ayah. Kita akan melihat ayat ini lebih dekat. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, oleh sebagian orang, bukan ulama, oleh sebagian orang yang nakal untuk membolehkan pacaran. Dengan dasar Allah ciptakan manusia laki dan perempuan agar mereka saling mengenal. Nah, berarti kita boleh dong kumpul laki perempuan agar saling mengenal. Sehingga ini menunjukkan bolehnya laki dan perempuan itu kumpul bareng, kemudian pacaran, ikhtilat, berkholwat, dan seterusnya. Dengan alasan laki dan perempuan diciptakan oleh Allah agar mereka saling mengenal. Baik. Jelas pemahaman ini adalah pemahaman yang menyimpang. Karena tentu saja ayat ini tidak mengajarkan manusia untuk berbuat maksiat, apalagi mendekati perbuatan zina. Lalu apa makna li ta'arafu, agar mereka saling mengenal? Maknanya adalah agar mereka saling tahu bedanya antara satu dengan yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah itu tidak seragam, tapi beragam. Sehingga mereka tahu ini laki, ini perempuan, masing-masing punya kodrat yang berbeda. Mereka juga tahu ini dari suku A karakternya kayak gini, ini dari suku B karakternya kayak gini. Dan mereka punya sifat fisik yang berbeda, lahir maupun batinnya secara umum berbeda. Lita'arafu, karena mereka beda sehingga bisa saling mengenali. Sederhananya begini, yang mata sipit, oh berarti ini kurang lebih dari Cina. Yang berkulit hitam, oh rata-rata itu dari Afrika Selatan, Afrika bagian selatan. Yang kulitnya putih, oh ini dari daratan Eropa. Yang warna kulitnya kayak gini, oh ini Indonesia. Matanya lebar, kulitnya seperti ini. Ini rata-rata Indonesia, Thailand, Malaysia, dan sekitarnya. Begitu mereka berkumpul di Arafah atau di Masjidil Haram, kita kan bisa saling mengenal. Oh, ini ciri orang India. Ini ciri orang Pakistan. Yang ini cirinya orang Eropa. Yang ini orang mana? Kita bisa saling mengenal. Dari mana kita bisa kenal itu? Dari perbedaan fisik. Andaikan semua manusia itu diciptakan oleh Allah dengan warna kulit yang relatif seragam, kemudian corak muka yang relatif seragam, nanti mereka itu tidak tahu, nggak kenal. Ini dari daerah mana mereka nggak kenal. Ya. Kadang begini ya, kita kalau melihat orang Papua atau orang Afrika, itu kan menurut kita kok kembar semua gitu ya. Kok kembar semua? Kita kesulitan untuk membedakan. Sehingga bagi kita melihat orang seperti ini, kesulitan untuk membedakan. Sebaliknya, orang Papua melihat kita, mereka juga kesulitan untuk membedakan. Saya pernah ke Papua begitu ya. Jadi kumpul bareng banyak lelaki. Andai kan potongan rambut mereka sama, kita akan kesulitan untuk membedakan. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Karena menurut kita mereka ini kelihatannya mirip.
ternyata hal yang sama orang Papua ketika melihat kita juga seperti itu. Ada salah satu teman yang dia naik kapal ya. Naik kapal, kemudian duduk di sebuah kursi. Lalu teman ini pengen ke toilet. Pokoknya punya hajat lah. Dia meninggalkan kursi itu. Di sebelahnya ada orang Papua. Kemudian pesan, tolong Mas ini dijaga ya. Nanti kalau ada orang lain sampaikan ini sudah ada yang menempati. Orang Papua tadi menyanggupi, siap, saya jaga. Berangkatlah teman saya tadi. Berangkat dia ke toilet. Kemudian ketika balik sudah ada yang menempati. Loh, kok sudah ada yang menempati? Tanya ke orang Papua. Loh, saya kira ini kamu. Jadi dia melihat orang Jawa itu katanya mirip. Teman saya yang kedua, ini dari Peduli Muslim yang ada di Jogja, mengantarkan korban ke Somalia. Program korban ke Somalia yang diselenggarakan oleh Peduli Muslim. Nah, salah satu teman saya yang menjadi ketua Peduli Muslim itu ketemu dengan orang Somalia. Saya kira kalian tuh Cina. Wah, kayak gini kok penampilan Cina? Karena kami belum bisa membedakan antara Indonesia dengan Cina. Sehingga bagi mereka penampilan seperti ini seragam. Nah, itu contoh sederhana. Kalau manusia diciptakan oleh Allah dalam posisi seragam, kita itu tidak bisa saling mengenal. Ini berasal dari mana kita tidak bisa mengenal. Maka bagian dari hikmah yang Allah tunjukkan di ayat ini, Allah ciptakan manusia, ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada dari kabilah A, dari kabilah B, dari suku A, dari suku B, sehingga mereka bisa tahu, oh ini orang Syam, yang ini orang Yaman, yang ini orang Mesir, yang ini orang Ethiopia, ini orang Sudan. Tahu dari apa? Ciri fisik. Baik. Kita lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar mereka saling kenal, dan di antara titik untuk bisa dijadikan sebagai media saling kenal adalah ibadah jama'i. Seperti sholat jamaah dan yang lainnya. Waqad hathan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk melakukannya dan menjelaskan tentang keutamaannya. Dan ada banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan besarnya pahala jamaah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendirian dengan kelebihan 27 derajat. Ibnu Qayyim pernah punya gambaran ya. Seorang pedagang kalau dia menjual barang lalu untung 100%. Modal dia 1 juta, lalu untung sehingga dia dapat 2 juta. Itu dia senang banget. Setelah itu dia dapat informasi. Mas, andaikan barangmu ini tadi kau jual di stadion, mungkin untungnya 27 kali lipat. Wah, berarti sekarang tak jual ke sana. Wah, acaranya sudah selesai, stadion udah tutup. Kira-kira nyesel nggak pedagang ini? Dia akan merasa sangat menyesal. Kenapa tadi nggak saya jual ke stadion? Bisa dapat 27 juta. Lalu dia ngitung-ngitung. Wah, 27 juta ya. Bisa dipakai untuk cicilan. Bisa dipakai ini. Jadi dia akan merasa sangat menyesal. Karena dia kehilangan kesempatan keuntungan yang besar. Nah, seharusnya seorang muslim juga seperti itu. Kalau dia nggak sempat ketinggalan sholat jamaah, sehingga dia nggak bisa melaksanakan sholat jamaah karena sudah selesai, ketika hati orang itu bukan hati yang dingin, sehingga dia akan merespon adanya perubahan yang ada dalam hidupnya, maka dia akan merasa tidak nyaman. Kenapa tadi saya kok nggak ikut?
Dia menyesal. Kenapa tadi kok saya ketiduran? Saya nggak persiapan dengan baik. Dia menyesal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul rajul fil jama'ah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salatnya seorang lelaki secara berjamaah akan dilipatkan pahalanya dibandingkan dia salat sendirian di rumah atau di pasarnya. 25 dhi'fa, sebanyak 25 kali lipat. Lalu Nabi SAW menjelaskan, kenapa kok dilipatkan pahalanya? وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. Karena ketika orang ini berwudu dengan sempurna di rumahnya, فَأَحْسَنَ الْوُضُوء, dia wudunya sempurna, lalu dia keluar menuju masjid, tidak ada alasan yang membuat dia keluar selain untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap langkah akan meninggikan derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan satu dosa darinya. Sehingga adanya pelipatan pahala itu dijelaskan oleh Nabi SAW karena orang yang melaksanakan sholat jamaah itu berproses dalam proses yang panjang. Mulai dari persiapan di rumah, wudhu dengan sempurna, lalu kemudian dia berangkat, setiap langkahnya dinilai menghapus dosa dan mengangkat derajat. Fa'idha shalla, lalu setelah dia sampai di masjid, kemudian dia salat, yaitu salat sunnah. Lam tazal al-malaikatu tusalli alaih, maka malaikat akan memberikan salawat kepadanya. Madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya. Dalam riwayat yang lain, malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Sehingga dia mendapatkan sholawat dari malaikat. Baik. Apa yang dimaksud dengan sholawat malaikat? Sholawat malaikat Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Lalu apa makna salawat dari malaikat? Salawat dari malaikat maknanya adalah doa malaikat untuk orang yang mendapatkan salawat. Dalam hadis yang sahih, malaikat itu mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadisnya riwayat Bukhari. Salat malaikat adalah doa yang diucapkan oleh malaikat. Doa dari malaikat. Masya Allah. Yang bunyinya dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan rahmatilah orang ini. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, bagi orang yang merasa dirinya berlumur dengan dosa dan maksiat, begitu dia selesai sholat sunnah, jangan beranjak dari tempat sholatnya. Nikmati doa malaikat yang memohonkan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah fulan, ya Allah rahmatilah fulan. Semoga bisa semakin banyak menggugurkan dosanya. Nah, selanjutnya tentang hukumnya sekarang. Ini berbicara tentang keutamaan sholat jamaah, dan keutamaan sholat jamaah sangat banyak. Cuman di sini hanya disebutkan 2 hadis oleh penulis yang disepakati keabsahannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Taib. Sehingga sangat disayangkan bagi orang yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk melaksanakannya, tapi kemudian dia tinggalkan.
dan dia sepelekan, padahal dia punya banyak waktu luang, padahal dia masih memungkinkan untuk datang ke masjid, karena dia kehilangan banyak sekali kesempatan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentang hukumnya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat jamaah. Ada khilaf ya tentang hukum sholat jamaah. Baik, coba kita paparkan hukumnya. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum salat jamaah. Apa Ustaz? Baik. Share screen-nya Mati, Pak. apa sih, Ustaz? Mati. Putus ya. Coba saya angkat dulu. Boleh. Di sini saya kutipkan dari Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jamaah merupakan syarat sah Jumatan. Berjamaah merupakan syarat sah Jumatan, karena Jumatan tidak mungkin sendirian. Sedangkan untuk sholat 5 waktu bukan syarat sah. Namun terdapat perbedaan pendapat yang besar, hatta fil madhab al-wahid, bahkan sampai perbedaan itu terjadi dalam satu madhab. Apakah sholat jamaah itu wajib ataukah sunnah? Kesimpulannya sebagai berikut. Pendapat yang pertama, dhahab asy-Syafi'iyah ilal fil mu'tamad ila annaha fardu kifayah. Pendapat yang menjadi landasan dalam mazhab Syafi'iyah, pendapat yang mu'tamad, artinya menjadi landasan dalam mazhab Syafi'iyah, hukumnya fardu kifayah. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar. Karena dalam Malikiyah sendiri ada khilaf. Sudah? Kita hafalkan di sini. Pendapat pertama, sholat jamaah fardu kifayah. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah menurut riwayat yang mu'tamad. Dan yang kedua, pendapat Malikiyah yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Abdul Bar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma min thalatha fi qaryatin wala badwin. Jika ada 3 orang di satu kampung, la tuqamu fihi mussalah, kemudian di situ tidak didirikan salat jamaah, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, berarti mereka semuanya telah dikuasai setan. Fa'alaika bil jamaah, karena itu kerjakanlah salat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena yang namanya serigala itu akan memangsa kambing yang lepas dari rombongannya. Baik. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan, jika dalam satu kampung ada 3 orang tidak melaksanakan sholat jamaah, berarti mengisyaratkan bahwasanya hadis ini adalah sholat jamaah statusnya fardu kifayah. Berarti kalau di kampung itu sudah ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka ancaman yang terjadi dalam hadis ini tidak berlaku. Tapi kalau satu kampung sholat jamaah tidak ada, kata Nabi SAW, mereka semuanya telah dikuasai setan. Ancaman dalam hadis ini berlaku, yaitu mereka telah dikuasai setan. Baik, ini pendapat yang pertama. Al-Qaulu Tsani, pendapat yang kedua. Sholat jamaah statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini adalah pendapat Malikiyah menurut riwayat yang mu'tamad, yang menjadi acuan, dan pendapat
Syafi'iyah, pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, wa huwa qaulun li Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dalam madhab Hambali. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini, dalam satu madhab terjadi khilaf. Syafi'iyah ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, dan dalam madhab Syafi'iyah juga ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan pendapat yang kedua ini berdalil, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang perbandingan sholat jamaah dan sholat sendirian, beliau mengatakan sholat jamaah lebih afdol 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Berarti sholat sendirian ini sah dan sholat sendirian ini teranggap. Ini alasannya. Pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalits. Dhahab al-Hanabilah fil mu'tamad. Dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang mu'tamad, yang menjadi landasan, yang menjadi acuan dalam mazhab Hambali. Dan ini juga pendapat, salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Wa warrajih indana, dan ini pendapat yang lebih kuat menurut kami, yaitu menurut tim fatwa Syabakah Islamiyah. Nah, sehingga ada 3 mazhab ulama terkait sholat jamaah. 1, sunnah muakkadah. Yang kedua, wajib kifayah. Yang ketiga, wajib ain. Baik. Artinya, kalau kita pakai pendapat minimal, yaitu sunnah muakkadah, maka meninggalkan sholat jamaah di masjid itu hal yang tercela. Karena orang yang terlalu sering meninggalkan sunnah muakkadah menunjukkan kalau orang ini tidak punya perhatian yang serius terhadap agamanya. Tidak punya perhatian serius terhadap agamanya. Sehingga sunnah muakkadah itu tidak boleh justru jadi alasan. Kenapa nggak sholat jamaah? Kan sunnah muakkadah. Udah tahu sunnah muakkadah, kenapa malah nggak kau amalkan? Kan gitu ya. Seharusnya cara berpikirnya demikian. Kenapa nggak sholat jamaah? Saya berpendapat sholat jamaah sunnah muakkad. Kenapa kau tidak amalkan sunnah muakkad? Ya kan yang penting nggak dosa. Bukan gitu. Kalau tahu itu sunnah yang ditekankan, harusnya kan diperjuangkan. Bukan disepelekan. Jadi manusia itu kadang kebalik gitu ya. Yang difatwakan oleh ulama hukumnya sunnah muakkadah, mereka tinggalkan. Yang difatwakan oleh ulama hukumnya makruh, diamalkan. Kok melakukan ini kenapa? Kan makruh. Nah, kalau makruh ditinggalkan. Namanya makruh artinya apa sih makruh? Dibenci. Kamu mau nggak dibenci ulama? Yang penting kan nggak dosa. Bukan masalah itu. Kau melakukan seperti ini berarti tidak memuliakan larangan. Termasuk meninggalkan sholat jamaah dengan alasan ini sunnah. Berarti dia tidak mengagungkan perintah. Makanya ketika dalam praktek yang terjadi di masyarakat, penjelasan hukum sunnah dan makruh itu banyak disalahgunakan. Orang ngerokok di Indonesia, mayoritas perokok yang dia punya dasar, punya landasan dalam berdalil itu kadang mengatakan ini makruh, nggak sampai haram. Kalau makruh, kamu ngerokok sehari berapa? Ya 1 pak, masya Allah. 1 pak isinya berapa? 12. Atau satu slot. Ya. Dia sehari habis 1 pak, 12 batang rokok. Subhanallah. Lah kayak gini kok disebut makruh? Harusnya makruh, ini makruh loh ya. Sesuatu yang dibenci. Ya makruh itu ditekan sebisa mungkin, jangan sampai dilakukan. Sehingga setahun sekali gitu ya. Masya Allah, setahun sekali ngerokok. Bukan sehari habis 1 pak. Katanya makruh. Makruh kan seharusnya ditinggalkan. Bahkan sampai itu dijadikan sebagai alasan salah satu tokoh di Indonesia. Pada saat tokoh ini mendapatkan kritikan, ya, karena dia telah meresmikan gereja,
Lalu dia akan mencari-cari alasan. Apa yang kira-kira bisa digunakan sebagai alasan untuk membela dirinya? Ketemu keterangan dalam madhab Hanafiyah. Dia sebutkan bahwasanya masuk ke gereja itu statusnya makruh. Ini pembicaraan masuk ke gereja, bukan pembicaraan meresmikan gereja. Sebatas masuk gereja, sebagian ulama menilai makruh. Oh, berarti kan tidak apa-apa makruh. Makruh kok tidak apa-apa. Jangan kau jadikan makruh sebagai alasan untuk pendukung amal. Salah itu. Sebagaimana jangan pula kau jadikan hukum sunnah muakkad sebagai dalil untuk meninggalkan amal. Ini juga salah. Makanya kalaupun statusnya sunnah muakkadah, seharusnya diperjuangkan. Baik. Selanjutnya, apa dalil yang digunakan oleh pendapat ketiga, yaitu madhab Hambali menurut riwayat yang mu'tamad, dan salah satu pendapat menurut dalam madhab Hanafiyah, dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salat al-isya." Salat yang paling berat untuk dilakukan orang munafik adalah salat isya. Sudah ngantuk, sudah pengen istirahat, gelap, nggak kelihatan, percuma saja datang ke masjid, nggak ada yang muji karena nggak ada orang yang lihat. Makanya mereka malas untuk datang salat isya. Dan yang kedua adalah salat subuh. Masih ngorok, dibangunin tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa." Andaikan mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh, mereka pasti rela untuk mendatanginya meskipun harus dengan cara merangkak. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan di sini ya, yang dijadikan dalil kalau ini hukumnya wajib. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amuru rajulan fayusalli bin nas. Saya itu punya rencana, punya keinginan untuk menyuruh orang kumandangkan iqamah. Lalu saya nyuruh salah satu orang, kamu jadi imam untuk menjadi imam. Kemudian Nabi SAW keliling. Thumma antaliku ma'i birijalin. Lalu aku keliling bersama beberapa orang. Ma'ahum hasmun min hatabin. Yang semuanya membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salah. Untuk mendatangi orang yang mereka tidak hadir sholat jamaah. Ya. Maka akan aku bakar rumah mereka dengan api. Masya Allah. Baik. Rencana ini tidak diwujudkan oleh Nabi SAW. Namun yang jadi dalil adalah Nabi SAW punya keinginan seperti itu. Yaitu mendatangi rumah-rumah yang laki-lakinya nggak ke masjid, lalu rumahnya dibakar. Dan Nabi SAW tidak jadi melakukannya. Sebagian ulama mengatakan salah satu pertimbangannya adalah ini yang dosa kan yang lelaki, kepala rumah tangga, bapaknya. Tapi yang menerima efek dosa anaknya, istrinya, ya, karena rumahnya dibakar, jadinya mereka tidak punya tempat tinggal. Maka Nabi SAW tidak melakukannya. Wa hamalahul jumhur ala unasin munafiqin. Jumhur memahami hadis ini untuk sekelompok orang munafik yang kanu yatakhallafuna anha, yang mereka tidak salat jamaah. Baik, sehingga membakar di sini, membakar rumah di sini tujuannya adalah membakar rumah orang munafik, milik orang munafik, bukan membakar dalam arti sebatas tidak sholat jamaah. Tayyib. Ini sanggahan dari jumhur. Dan menurut jumhur, sholat jamaah itu bukan wajib, namun fardu kifayah. Itu pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat di buku Fikih Muyassar. Hukmuha tentang hukum salat jamaah. Salat jamaah hukumnya wajib.
untuk sholat 5 waktu. Dan ini tadi pendapat Hambali menurut salah satu riwayat, dan pendapat Abu Hanifah atau pendapat sebagian Hanafiyah bahwasanya sholat jamaah hukumnya wajib, fardu ain. Dan di antara yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Kalau kamu ngimami mereka, kalau kamu berada di tengah mereka dan ngimami mereka, maka hendaknya ada sekelompok orang yang ikut bermakmum bersamamu. Dan ayat ini, An-Nisa 102, ini berbicara tentang menjelaskan tentang sholat khauf. Sholat dalam situasi perang ketika musuh berada di hadapan atau berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat. Maka Nabi SAW, sehingga misalnya ini musuh ya, ini pasukan musuh. Kemudian pasukan kaum muslimin berada di sini. Dan kiblat ke arah sana, ini kiblat. Kiblat. Baik. Berarti musuh berada di arah kiblat. Dalam salat khauf, Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi SAW salat. Lalu ada beberapa orang, pasukan dibagi menjadi 2. Yang satu ikut salat, yang satu berjaga. Yang satu berjaga. Sudah? Setelah ini dapat 1 rakaat, selanjutnya ini berpindah mundur. Lalu yang jaga ini membentuk rakaat berikutnya. Nabi SAW sholat 1 rakaat, terus tunggu berikutnya datang, sholat lagi 1 rakaat. Sehingga beliau tetap sholat 2 rakaat. Itulah sholat khauf. Pasukannya bergantian. Yang sholat bersama Nabi SAW dapat 1 rakaat, dia nambahi sendiri. Lalu hadir kelompok yang kedua yang belum sholat tadi. Nabi SAW nunggui biar mereka tetap dapat rakaat bersama Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW sholat ketika itu beliau sholat sekali, tapi 1 rakaat untuk kelompok makmum 1, 1 rakaat untuk kelompok makmum 2. Karena yang masing-masing kelompok gantian jaga. Dan di sini ada perintah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Hendaknya sekelompok orang menegakkannya, melaksanakan sholat bersamamu, yaitu dalam situasi perang tadi. Wal amru lil wujub, dan hukum asal perintah adalah wajib. Wa idza kana dzalika ma'al khauf fa ma'al amni aula. Jika ini disyariatkan dalam kondisi sholat khauf, maka ketika dalam kondisi aman ya, lebih layak untuk dilestarikan. Nih, dalam situasi khauf saja Allah ajarkan sholat jamaah. Apalagi dalam situasi normal. Dalam situasi tidak ada ketakutan dan seterusnya. Nah. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan orang itu tahu pahala salat isya dan subuh secara berjamaah, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan tadi ya, aku berkeinginan untuk merintahkan orang agar menegakkan salat. Lalu aku tunjuk salah seseorang untuk jadi imam. Tsumma antaliku ma'i birijalin. Lalu saya berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. Kemudian mendatangi rumah-rumah di mana yang lelakinya tidak la yashhaduna shalah, tidak melaksanakan salat.
tidak sholat jamaah, maka fa'ahriku alaihim, akan aku bakar mereka. Fa'ahriku alaihim buyutahum binar, aku akan bakar rumah mereka dengan api ini. Sehingga hadis ini jadi dalil wajibnya sholat jamaah. Baik. Dan Nabi SAW dalam satu hadis ini menyebut beberapa hal. Yang pertama, beliau menyebut orang yang tidak sholat jamaah dengan munafik. Wal mutakhallifu anis sunnah la yu'addu munafiqan. Padahal orang yang meninggalkan sholat sunnah tidak sampai dianggap munafik. Fadalla ala annahu takhallafu an wajibin. Maka ini menunjukkan kalau dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Sehingga jika dalam hal ini sholat jamaah dianggap sunnah, berarti ya, orang yang ketinggalan dan seterusnya semuanya meninggalkan yang wajib. Dan tidak mungkin di situ ada sampai hukuman demikian kecuali jika itu sesuatu yang hukumnya wajib. Nabi SAW ngasih hukuman. Akan aku bakar rumahnya. Andaikan ini sunnah, tentu nggak sampai pada tingkatan pembakaran. Wakila, ada yang mengatakan man ahu min dalika man fil buyuti minan nisa wa dzurriyyah. Nabi SAW tidak jadi melakukannya karena di dalam rumah itu ada para wanita dan ada anak-anak alladzina la tajibu alaihim sholatul jamaah, yang mereka tidak wajib sholat jamaah. Berarti kalau rumahnya dibakar, yang dapat efek sampingnya apa? Baik yang meninggalkan sholat jamaah termasuk juga keluarganya. Nah, kemudian dalil yang lain. Wa minha, dan di antara dalil wajibnya sholat jamaah adalah ada orang yang buta. Laisa lahu qa'id, dan tidak punya orang yang bisa menuntun dia. Minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya, atasma'un nida, apakah kamu dengar azan? Qala na'am. Orang buta ini mengatakan, iya dengar. Qala ajib, jawab. Artinya penuhi panggilan itu dengan melaksanakan sholat jamaah. La ajidulaka rukhsah, aku tidak menjumpai adanya rukhsah untuk Anda. Ya. Sehingga Nabi SAW minta orang buta tadi tetap berangkat. Kamu mendengar, karena kamu mendengar azan. Dan ini jadi acuan ya. Mendengar azan ini jadi acuan. Kapan seseorang berkewajiban untuk sholat jamaah. Sehingga kalau rumahnya jauh, lalu adzan tanpa pengeras suara nggak sampai kepadanya, maka sebenarnya orang seperti ini tidak wajib sholat jamaah karena dia tidak mendengar adzan. Nah, mendengar adzan ini adalah untuk standar suara normal adzan tanpa kebisingan, sebagaimana di masa silam. Atas ma'un nida, apakah kau mendengar adzan? Maksudnya adalah adzan normal, yang itu murni adzan ketika masuk waktu sholat. Apakah kau mendengar adzan? Kalau dia nggak dengar, maka dia tidak wajib sholat jamaah. Adzan normal di masa silam yang itu tidak bercampur dengan suara bising, bukan pakai pengeras ya. Kalau pakai pengeras ya terdengar di mana-mana. Sehingga kalau di tempat kita kira-kira teriakan itu jarak seberapa orang nggak dengar. Misalnya 100 meter, 200 meter. 200 meter itu orang udah nggak dengar. Ada orang yang adzan, teriak. Di masa silam nggak ada bising, nggak ada motor bunyi. Apalagi diesel. Jarak 200 meter, dengar dia. Maka dia harus datang. Tapi kalau yang berjarak 500 meter, jauh dari masjid, sehingga dia tidak mendengarkan adzan dalam kondisi normal, tidak pakai pengeras,
maka dia tidak wajib mendatanginya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida," siapa yang dengar adzan, siapa yang mendengar adzan, falam yajib, namun tidak dia jawab. Fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang dengar adzan tapi tidak dia datangi, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ada uzur. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad ra'aituna, dulu kami teringat masa silam, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dulu saya teringat masa silam, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada orang yang yatakhallafu anha, tidak ada orang yang ketinggalan salat jamaah atau tidak melaksanakan sholat jamaah illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali pasti ini orang munafik. Jadi kalau sampai ada orang ketahuan dia nggak hadir sholat jamaah, maka sahabat harus mengatakan ini pasti orang munafik. Nah, dan ini standar masa silam ya. Di masa sahabat orang nggak hadir di masjid sholat 5 waktu itu dianggap munafik. Ini di masa sahabat. Kalau di masa kita, Masya Allah, nggak kehitung orang yang seperti ini. Wahya wajibatun ala rijal dunan nisa wasibyan ghairil balighin. Dan ini merupakan kewajiban bagi lelaki, wanita, anak-anak, ghairul balighin, yang belum balik. Berdasarkan firman Allah, sabda Nabi SAW fi haqqin nisa, ketika berbicara tentang wanita, wa buyutuhunna khairul lahum, rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan ibadah. Wala mani'a min hudurin nisa'il jamaah fil masjid, dan tidak terlarang min hudurin nisa' al jama'ata fil masjid, tidak terlarang wanita hadir untuk sholat jamaah di masjid. Namun dengan ketentuan ma'at tasattur, harus menutup aurat, wasyianah, dan menjaga diri, wa amnil fitnah, dan aman dari potensi fitnah. Dan berikutnya adalah bi'idniz zauj, dengan izin suami. Wa tajibul jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih, dan sholat jamaah harus dilakukan di masjid bagi mereka yang wajib mengerjakannya menurut pendapat yang kuat. Dan siapa yang meninggalkan sholat jamaah lalu dia milih sholat sendirian tanpa uzur, sholatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Masya Allah. Ini kesimpulan yang bagus ya. Siapa yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, sholatnya sah namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ada yang mau disampaikan dulu Pak Rashid? Silahkan. Baik, saya kira dari kami ada beberapa yang sudah memiliki pertanyaan. Namun ada yang mengangkat tangan, saya prioritaskan dulu. Silahkan Pak Ahmad. Ya. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, tapi sedikit menggeser, bagaimana cara kita istiqomah sholat sunnah? Ya, bagaimana cara istiqomah kita sholat sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah sholat sunnah? Pertama, tanamkan keyakinan bahwa janji yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah benar, meskipun kita tidak bisa mengindranya. Yang kedua, Anda baca hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sholat jamaah untuk datang lebih awal, sehingga bisa dapat shaf pertama, dan seterusnya. Kalau itu bisa Anda lakukan, insya Allah akan sangat membantu. Baca ulang. Di sini menunjukkan keutamaannya. Baca lagi. Sehingga menjadi melekat dalam diri kita.
Wallahu alam. Dan alhamdulillah, baik, saya share screen. Saya share screen untuk pertanyaan. Nah, Dari jamaah. Agak panjang ini, Ustaz. Saya bacakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Tempat tinggal kami di Inggris jauh dari masjid. Sebelum punya anak, kami suami istri biasa sholat berjamaah. Namun sejak punya bayi, kami kesulitan sholat berjamaah. Karena entah kenapa bayi hampir selalu terbangun dan menangis ketika kami berjamaah, terutama ketika sholat maghrib dan isya. Padahal kami sudah berusaha sholat di ruangan yang berbeda agar bayi tidak terbangun karena bacaan Zahrul Imam. Apakah ini karena gangguan setan? Kami, terutama istri, juga kesulitan untuk sholat malam karena bayi selalu terbangun mencari. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita tadi sudah menjelaskan tentang batasan kapan seorang muslim wajib untuk menghadiri sholat jamaah. Acuannya adalah jika ada orang yang adzan di luar masjid, dan di masa silam kan Bilal itu adzan di luar masjid, di atas. Lalu dia meneriakkan adzan. Namun suaranya tidak sampai kepada Anda karena jaraknya yang jauh. Ini tanpa pengeras ya. Maka Anda tidak wajib untuk sholat jamaah. Baik, selanjutnya. Bagaimana kalau sholat di rumah? Silahkan berjamaah bersama istri. Nah, ada masalah dengan anak. Saya hanya bisa memberikan solusi ya. Satu, jika anak itu bisa diajak sholat, silahkan digendong sambil sholat. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Yang kedua, jika anak tidak memungkinkan untuk diajak dalam sholat, karena dia rewel terus, sudah digendong rewel, mintanya pokoknya ditemani tidur, maka di posisi ini tidak ada cara yang lain kecuali ya harus gantian. Sehingga suami sholat dulu, begitu selesai nanti istri. Dan kalau Anda bisa mendatangkan pembantu atau titip anak sebentar agar bisa sholat jamaah, insya Allah itu lebih bagus dalam rangka menjaga jamaah di rumah. Dan satu catatan, jika anak itu mau digendong untuk sholat, maka pastikan diapersnya tidak mengandung najis. Kalau ada najis ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Mbak Tati, ini ada pertanyaan, silahkan Mbak Tati ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya sangat banyak, tapi saya takutkan rush. Jadi satu aja yang di otak saya sementara ini. Di masjid di sini, saya tidak pernah ada grup orang datang sudah jamaah selesai, mereka berjamaah lagi satu grup. Di Indonesia is very common, sangat sering saya ketemu begitu. Termasuk saya sendiri, kalau saya sama-sama dengan satu rombongan kawan-kawan, kita terlambat, kita langsung sholat jamaah sendiri di masjid. Sebetulnya contoh bagaimana zamannya Rasulullah begini, kalau terjadi ada musafir atau orang yang datang ke masjid terlambat. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Lebih bahagia di mana? Di sini atau di Indonesia? Di sana atau di... Dua-duanya saya bahagia. Alhamdulillah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Memang idealnya dalam satu masjid itu terjadi satu jamaah. Makanya kita ditekankan semakin besar jumlah jamaah makin bagus. Allah memuji para sahabat Nabi SAW. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlena, tidak terlalaikan dengan perdagangan ataupun praktek jual beli an dzikrillah untuk mengingat Allah Ta'ala. Dan ayat ini memuji sahabat karena kebiasaan bagus mereka, kebiasaan baik. Apa itu? Begitu adzan berkumandang, mereka tinggalkan semua aktivitas. Begitu adzan terdengar, langsung mereka tinggalkan semua aktivitas. Berduyun-duyun datang sholat jamaah. Ya mungkin mirip seperti suasana di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Begitu adzan datang, yang tukang meletakkan palunya, meletakkan gergajinya,
petani langsung dia letakkan paculnya, dia letakkan cangkulnya, kemudian bareng-bareng menuju masjid. Masya Allah, suasana yang luar biasa indah ya, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Cuman kan sebagian besar jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah musafir, para jamaah haji atau umrah. Ini idealnya, sehingga ketika itu terjadi kan tidak ada pengulangan. Karena mereka tinggalkan semuanya terus bareng-bareng berangkat. Nah, yang kedua, bagaimana kalau terjadi pengulangan? Kalaupun terjadi pengulangan, pendapat yang kuat tidak masalah. Pernah ada seorang sahabat yang datang telat. Jamaah sudah selesai. Lalu Nabi SAW membuat pengumuman. Hal minkum ahadun ayatasaddaqa lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini? Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah. Ya, baik, silakan kamu salat bersama orang itu. Sehingga dia membuat jamaah setelah salat jamaah selesai. Maka ini dalil bolehnya mengadakan salat jamaah yang kedua setelah salat jamaah yang pertama selesai. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena ada khilaf dalam masalah ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat kalau sholat jamaah sudah selesai, ya sudah, jangan membuat jamaah lagi. Yang telat pulang sholat di rumah. Ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Namun pendapat ulama yang lain diperbolehkan seperti itu karena kalaupun terjadi sholat jamaah kemudian sudah selesai lalu membuat jamaah lagi, ini pernah dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW. Dalam kasus yang tadi kita sampaikan. Baik, karena itu insya Allah tidak masalah ada pengulangan jamaah, apalagi masjid itu masjid pinggir jalan. Dibolak-balik ada sholat jamaah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah. Saya maju ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan singkat saja ini. Apakah sholat fardu dengan makmum 2 atau 3 orang tetap mendapatkan 27 derajat? Mungkin berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya dari Bapak. Baik, insya Allah tetap dapat itu dan itu sifatnya pelipatan. Ya. Namun hakikatnya berapa? Wallahu alam. Karena pahala itu bisa dari sisi kuantitas, bisa juga dari sisi kualitas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janji sehingga tetap dikasih pelipatan sekian itu, 27 kali atau 25 kali. Ya, namun bisa jadi kecil-kecil karena kualitasnya kecil. 27 kali tapi pahalanya kecil-kecil. Ada yang dikasih 1 tapi gede misalnya. Sehingga mengalahkan yang kecil-kecil. Ada yang dikasih 27 dan gede-gede semua. Berarti ini sempurna, yang bagus. Intinya kita membenarkan itu bahwasanya sholat jamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat saat mengikuti kuliah kerja nyata di salah satu daerah di Indonesia, saat saya dan kawan-kawan mengadakan penyuluhan berbagai bidang dari jurusan kami. Saat itu hari Jumat, dan saya lihat banyak wanita, khususnya ibu-ibu mengikuti sholat Jumat. Bagaimana hukumnya ya Ustaz, jika kaum wanita mengikuti sholat Jumat berjamaah? Di sini juga demikian Ustaz, di Inggris itu. Ada beberapa masjid yang wanita-wanita ikut sholat. Demikian. Nah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram wanita juga sebagian ikut sholat sholat Jumat. Sehingga wanita tidak dilarang untuk sholat Jumat, tapi tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bedakan dua ini ya. Mereka tidak wajib melaksanakan Jumatan, sehingga boleh sholat duhur di rumah mereka masing-masing. Namun kalau mau Jumatan tidak dilarang, sehingga wanita boleh saja Jumatan. Hal yang ma'ruf di Masjidil Haram wanita juga ikut. Di Masjid Nabawi sama, laki dan wanita ikut Jumatan. Sehingga Jumatan tidak dilarang bagi wanita. Namun ya, mereka diperbolehkan untuk sholat duhur di rumah mereka ya, dan tidak di masjid. Wallahu a'lam.
Ini ada pertanyaan dari pembahasan tentang masuk gereja. Misalnya. Mengenai pembahasan masuk gereja adalah makruh. Saya ke gereja ketika adik suami meninggal atau meninggal pemakaman. Apakah saya berdosa? Ustaz? Dan bagaimana hukumnya kalau ada gereja menawarkan gereja untuk tempat berjamaah sholat pada saat situasi bencana alam atau emergensi? Apa muslim harus menolak bantuannya? Baik. Saya jawab yang pertama ya, tentang takziah untuk orang non-muslim yang meninggal dunia. Itu ulama beda pendapat apakah dibolehkan ataukah dilarang. Sebagian mengatakan hukumnya makruh, sebagian mengatakan hukumnya terlarang, sebagian mengatakan melihat sisi maslahat. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa untuk masalah takziah kepada non-muslim itu mempertimbangkan sisi maslahat. Kalau ada masalah dakwah misalnya ya, kehadiran orang di situ. Pasti kayaknya. Jaringan. Baik. Oh. Sedang diperbaiki. Gimana? Sudah bisa? Sudah bisa. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk takziah tadi ya, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram, dan sebagian mengatakan boleh, namun dengan syarat ada maslahat, mempertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau maslahatnya bisa diwujudkan, yaitu dalam rangka ta'liful qulub, mengambil hati agar mereka mau masuk Islam, silahkan. Tapi kalau nggak ada maslahat itu, ditinggalkan. Sehingga ini menimbang sisi maslahat dan madarat. Dan pendapat yang ketiga ini pendapatnya Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Dan untuk sementara saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya takziah kepada non-muslim itu hukumnya terlarang. Dan insya Allah itu yang lebih kuat, kecuali jika tidak ada yang ngurusi. Nabi SAW ketika Abu Thalib meninggal dunia, beliau itu tidak ikut hadir. Yang ngurusi Ali bin Abi Thalib. Sehingga saat Abu Thalib meninggal, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, qad mata syekhun kabir. Ya Rasulullah, orang tua itu sudah mati. Nabi SAW mengatakan, idhab fawari. Ya, kuburkan dia. Sehingga Ali radhiyallahu anhu yang ngurusi bapaknya, memakamkan mayat bapaknya, meskipun bapaknya dalam kondisi kafir, yaitu Abu Thalib mati kafir. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib ngurusi, dan Nabi SAW tidak ikut hadir dalam pengiringan jenazah tersebut. Sehingga ini jadi dalil bahwa muslim tidak boleh takziah kepada non-muslim, baik di gereja maupun di luar gereja. Nah, wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi tentang masalah bolehkah sholat di tempat ibadah orang kafir karena emergensi, saya kurang paham tentang ini, mohon waktu untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Saya kira untuk Abang ini ada sambungan dari yang di gereja ini saya share. Ini ada yang bertanya juga sedikit. Menyambung pertanyaan gereja di atas, bagaimana dengan mengunjungi gereja sebagai salah satu kurikulum sekolah di gereja? Apakah masih terlarang ya? Baik. Ada hajah kalau seperti ini ya. Kalau emang ada hajah sehingga kita harus datang ke sana. Karena kalau tidak nanti bisa jadi masalah besar ya. Menolak kurikulum sekolah di sana kan akhirnya jadi bahan pembicaraan. Bahasa kita dititeni sama orang sana. Oh, orang muslim tuh kayak gini. Mungkin dianggap nggak toleran atau apa, padahal kita pendatang. Sehingga kalau situasinya seperti itu, semoga bisa jadi alasan untuk mendatangi gereja dengan prinsip karena ada hajat yang besar atau bahkan sampai tingkatan darurat. Dan ada kaidah mengatakan al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Adanya hajat yang besar itu bisa disetarakan dengan darurat.
Sehingga kalau pertimbangannya adalah nanti kalau seluruh anak muslim nggak mau masuk gereja, wah itu bisa bahaya. Nanti geger di sana. Daripada bikin seperti itu, masuk karena ada kebutuhan besar, insya Allah semoga tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Abang Ustaz, ini saya mau ada pertanyaan sebelum, ada beberapa pertanyaan yang di luar topik, tapi sebelum ke sana boleh izin saya bertanya, Ustaz? Masya Allah. Saya tuh pernah lihat di YouTube channel, salah satu YouTube atau di media sosial, dan pernah masuk ke dalam WhatsApp. Ada di film dari belakang gitu, ada sholat berjamaahnya di Indonesia juga, sholat berjamaah. Lalu pada saat di rakaat terakhir, imam sudah duduk, sudah mulai membaca. Tapi ada satu makmum yang masih sujud. Jadi karena mungkin kebiasaan beliau ini sujud terakhir, lama berdoa gitu. Lalu di komen-komennya disampaikan bahwa kalau kebiasaan antum sujud lebih lama di sujud terakhir, tapi imam sudah duduk, antum wajib ikut imam gitu. Jadi gimana nih Ustaz? Kita harus kalau imamnya sudah duduk, kita harus ikut imam. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Imam ditunjuk untuk diikuti. Karena itu kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia rukuk, rukuklah. Kalau dia sujud, sujudlah. Kalau dia i'tidal, i'tidallah. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu, lakukan itu. Ini menunjukkan bahasanya makmum disyariatkan untuk mengikuti imam. Begitu imam selesai, makmum langsung ikuti. Bukan ditunda. Sehingga orang yang dia tidak segera menyusul gerakan imam, apapun alasannya, berarti dia tidak tertib dalam mengikuti imam. Anda bisa bayangkan kalau ini orang seperti ini jumlahnya banyak dan ada di Masjidil Haram. Sehingga imamnya sudah Allahu Akbar, at-tahiyatu lillah wassalawatu. Makmumnya masih banyak yang sujud. Akhirnya yang doanya panjang, sujudnya lebih panjang. Yang doanya pendek, dia sudah bangun tasyahud akhir. Nah doanya kan panjangnya beda-beda. Yang panjang pendek akhirnya tasyahud akhirnya mereka tidak seragam. Nanti salamnya juga nggak seragam. Ini kesalahan besar bagi orang yang terlalu telat dari gerakan imam, sehingga menyebabkan nanti sholatnya jadi tidak karuan, nggak tertib. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan di luar topik. Saya kira langsung ke nomor 2. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz. Maaf Ustaz, saya ada pertanyaan. Apakah halal hasil dari usaha yang haram? Tetapi sang pelaku tidak sadar bahwa itu adalah usaha yang haram saat ia usaha. Yang dimaksud tidak sadar adalah ketika ia berusaha yang haram, ia tidak sadar bahwa ia lagi usaha yang haram. Bolehkah memanfaatkan hasilnya Ustaz? Tolong dijelaskan dengan bahasa yang mudah dan tolong Masya Allah. Saya jelaskan dengan bahasa yang mudah ya. Baik. Tadi apa istilahnya? Beliau coba di-share ulang Pak. Beliau tidak sadar. Pelaku tidak sadar. Kalimat tidak sadar ini maksudnya gimana? Nggak tahu atau bagaimana? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, baik. Ya. Bicara belum nggak tahu tahu. bahwa itu haram. Nah, mungkin yang lebih tepat tidak tahu, karena tidak sadar kan bisa berkonotasi dia melakukan itu dengan ngelindur atau apa ya. Tayyib. Ya. Kalau yang dimaksud tidak tahu, harta haram karena cara mendapatkannya, harta haram kan ada dua, karena datnya dan karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya itu ada dua. Satu, dengan cara dolim. Yang kedua, dengan melanggar riba, aturan riba atau goror atau yang lainnya. Baik. Karena itu orang yang mendapatkan harta haram dari cara yang dolim, saya rinci coba di sini.
harta haram. Ada dua, ada yang didapatkan dengan cara dolim. Ini tetap haram. Meskipun berpindah tangan, dikasihkan ke orang lain, tetap haram. Karena ini wajib dikembalikan kepada yang didolimi. Yang kedua, harta haram yang didapatkan saling ridho. Ada nggak harta haram yang didapatkan saling ridho? Contohnya jual beli rokok, itu kan saling ridho. Contoh yang lain apa? Jual beli khamr, saling ridho. Transaksi riba, saling ridho. Baik, untuk yang kedua ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sudah tahu. Dia sudah tahu kalau itu haram, tapi tetap ngeyel. Dalam arti dia nggak mau tobat. Maka ini statusnya haram baginya. Yang kedua, belum tahu. Dia belum tahu kalau ternyata ini haram, sehingga bagi dia santai saja. Maka dia lalai. Dia tak tahu kalau itu haram. Nah, seperti ini halal baginya karena nggak tahu. Para sahabat mereka jual beli khamr dulu ya, sebelum khamr diharamkan, sehingga ada di antara mereka yang kaya dengan khamr. Begitu khamr diharamkan, dibuang semuanya sampai Madinah becek dengan khamr. Sehingga di posisi ketika belum tahu, halal baginya. Sahabat ketika belum tahu khamr itu haram karena belum ada penjelasan tentang ayat haramnya khamr, mereka melakukan transaksi dengan melibatkan khamr. Wallahu a'lam. Saya share screen ini ada pertanyaan urgent walaupun di luar topik spesifik ya, jadi karena kami kenal juga kebetulan. Mau bertanya Ustaz, ikhtiar doa atau sholat apakah yang sebaiknya saya lakukan setelah didiagnosa kanker Ustaz? Baik. Yang khusus maksudnya yang spesifik yang dilakukan oleh beliau Ustaz. Secara umum sebenarnya tidak dibedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ya. Sehingga orang yang dalam kondisi sedang diuji sakit, baik kanker atau mungkin lumpuh atau mungkin stroke atau mungkin apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya butuh jangka waktu yang lama ya. Maka secara umum doanya sama, yaitu mohon kepada Allah kesembuhan. Bisa dengan memohon kepada Allah Ta'ala, misalnya doa memohon afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan, al-afiyah dan afiat. Kondisi badan sehat, keluarga baik-baik saja. Ya. Sehingga kita minta kepada Allah al-afwa wal afiyah di setiap saat. Dan itu doa sifatnya umum. Nah, kemudian kalau secara khusus untuk kanker gimana? Tidak ada. Yang saya ketahui doa itu tidak menjurus kepada salah satu penyakit tertentu. Maka Anda bisa berdoa dengan doa apapun, mohon kepada Allah agar makin disayang. Mohon kepada Allah agar dilimpahkan kesabaran. Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran untuk kami. Sehingga kita mohon kepada Allah dengan doa dengan bahasa yang bisa Anda pahami, untuk mohon kepada Allah agar dikasih kesembuhan. Dan mudah bagi Allah untuk itu. Sedangkan ibadah khususnya ada nggak? Nggak ada. Sama seperti yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Konsepnya ada pertanyaan berikutnya dari sesuai topik sholat berjamaah ketika sedang safar dan sholat tahajud ketika sedang safar seperti ketika sedang camping. Apa bisa saya tambahkan satu pertanyaan? Ini kebetulan saya dengar dari teman-teman di Indonesia ada ajakan untuk tahajud bersama. Apakah itu ada dalilnya? Baik. Untuk sholat jamaah ketika camping, silahkan diadakan dengan seluruh peserta camping, boleh.
Karena bukan syarat sholat jamaah itu harus dilakukan di bangunan, bisa juga dilakukan di luar rumah, ya, di hutan dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, kedua tadi apa? Sholat jamaah. Kalau sholat ajakan tahajud Oh, bersama ajakan nih, tahajud, ya. jamaah. Ajakan tahajud bersama, ajakan yang bagus sekali. Cuman kalau bisa ya perhitungan. Maksudnya gimana perhitungan? Kadang ada orang yang ngirim gambar di WA ya. Jam berapa? Jam 2:30. Wah, Masya Allah. Siapa yang buka ini? Tidak ada, orang semuanya tidur. Paling 1-2 aja yang sempat buka. Sehingga di posisi ini ajakan-ajakan kayak gini ya harus dengan ketentuan menjaga ikhlas dan seterusnya. Karena jadinya orang ketahuan. Orang tahu amal Anda. Semakin tersembunyi amal makin bagus. Untuk amal yang sifatnya fardhi pribadi. Karena itu ya hukum asalnya tidak masalah. Selama tidak dilarang oleh pihak yang berwenang di situ untuk mengadakan sholat jamaah atau apapun di situ. Wallahu a'lam. Baik, apa tadi yang bertanya tentang camping itu kalau di kosor gitu boleh nggak? Safar atau bukan? Jamaah. Kalau musafir dikosor, kalau bukan safar tidak boleh dikosor. Baik. Yang pertama, oke. Ini pertanyaan ada satu yang di luar topik, tapi ini mungkin terakhir ya malam ini. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan Hakim berumah Fadita Pak Udi kesehatan bersama dunia dan akhir. Afwan izin bertanya. Pada saat saya sedang melakukan sholat sunnah di masjid, tiba-tiba di belakang saya ada menepuk pundak saya sholat fardu zuhur. Tapi di situ keadaan saya sudah melakukan sholat fardu zuhur. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kita apakah tetap melakukan sholat sunnah atau sholat satu bersama makmumnya? Sunat saya berjamaah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi acuan dalam sholat jamaah itu niat makmum, bukan niat imam. Saya ulang ya. Yang jadi acuan dalam sholat jamaah itu niat makmum. Sehingga sekalipun imam itu tidak tahu, tidak masalah. Maka yang menentukan ini sholat jamaah atau tidak, itu niat makmum. Saya berbicara untuk sholat jamaah bagi makmum yang masbuk. Contohnya gimana sih Pak? Contohnya seperti ini. Di sebuah masjid, gede masjidnya ya? Apa belum tershare? Gak berhasil tadi, saya sudah share screen. So? Alhamdulillah. Di sebuah masjid, ya, ini kiblat. Nah, ada mihrab ya. Ini masjidnya memanjang, Masya Allah ya. Ini jamaah putri. Yang ini putra. Ada orang sedang sholat sendirian di sini, menghadap ke sana. Ya, kita tidak bahas sutroh dulu. Pokoknya dia sholat sendirian tapi di belakang. Tiba-tiba ada jamaah putri masuk. Lalu dia sholat di sini. Karena tabirnya itu pendek, sehingga kalau berdiri kelihatan. Dia sholat di belakang dengan niat bermakmum di depannya. Dengan bermakmum dengan A. Kan tidak mungkin wanita ini terus nepuk A dulu. Ya kalau kamu nggak mungkin nepuk pakai tangan, ya nepuk pakai tongkat atau apa. Bawa tongkat pok. Nah itu. Sholat tiba-tiba ditepuk pakai tongkat. Nanti kaget yang sholat. Ya kalau gitu pakai sapu. Ya, apalagi pakai sapu. Terus gimana? Ya sudah. Jemaah yang putri tadi berniat untuk jadi makmumnya. Maka terjadilah sholat jamaah. Sehingga ini tidak tahu. Sampai selesai Anda tahu. Kalau sebenarnya di belakang itu sedang diikuti orang. Tidak masalah. Sah nggak sholatnya putri ini? Sah. Sholatnya B sah. Karena dia berniat ketika itu untuk menjadi jamaah bagi si A. Baik. Kenapa sih yang menentukan adalah makmum? Putus? Tidak ya? Karena kalau A ini kan bisa bergerak normal. A gerakan sholatnya normal.
Gerakan sholat normal. Nggak ada yang ganggu. Sementara B wajib ikut A. Ketika dia sudah berniat untuk jamaah. Wajib ikut A. Dan bisa jadi ada gerakan tidak normal. Maksudnya gimana? Bisa jadi ada gerakan tidak normal. Kalau imamnya sudah di rakaat terakhir, si A ini di rakaat yang terakhir. Berarti satu rakaat lagi apa? Tasyahud. Datang B. Ibu-ibu datang. B datang. Terus dia langsung berdiri di belakang bermakmum dengan A. Dapat satu rakaat tasyahud dia. Coba, ada nggak sholat yang tasyahudnya di satu rakaat selain witir? Tidak ada. Apalagi ini sholat isya. Nah itu dapat satu rakaat tasyahud. Nanti imamnya salam, kemudian dia bangkit. Andaikan dia tidak punya niat jamaah, batal sholat seperti ini. Andaikan B ini tidak punya niat sholat jamaah, maka dia batal. Karena dia ngikut A yang bisa jadi nggak normal. Seharusnya dapat rakaat pertama yang bangun, jangan malah duduk. Nah, tapi kan saya makmum ikut imam. Ya sudah. Berarti di posisi ini kamu harus menyesuaikan dengan imam. Wallahu a'lam. Makanya yang jadi acuan niat adalah yang makmum. Meskipun imamnya tidak tahu. Baik. Abang Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir untuk malam ini. Boleh Ustaz? Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Jika akhwat sholat di rumah dan ada anak laki-laki usia 12 tahun sudah balik, tetapi ketika jadi imam masih belum bisa bagus. Kadang-kadang bacaannya tidak jelas dan gerakannya cenderung cepat. Sudah dinasihati supaya diperbaiki, tapi masih belum bisa. Dalam hal ini sebaiknya tetap berjamaah dengan anak tersebut atau sholat sendiri. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Ada kaidah yang mengatakan man sahhat salatuhu salhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya maka sah jadi imam. Selama anak tersebut salatnya masih sah. Sehingga Anda perhatikan tumak nina, cuman rodok cepat sedikit. Karena anak kecil kan susah ya. Anak-anak remaja itu susah untuk dikendalikan. Dia itu masih tumak nina, cuman agak cepat dikit. Bacaannya tidak sampai salah di Fatihah yang parah. Ya, kalaupun ada salah ya, salah di surat-surat. Tapi itu salah minor, tidak dominan. Sehingga insya Allah kalau kemudian diluruskan, ternyata kesalahannya hanya di posisi tertentu. Dan itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Maka sah jadi imam. Dan kalau sah jadi imam, Anda bermakmum dengannya, insya Allah lebih bagus. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan terakhir untuk malam ini, jadi sudah selesai Ustaz malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Mohon dibantu untuk kita tutup aja untuk malam ini. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi kajian yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.